Kisah kita ini dimulai dengan mimpi seorang ibu hamil bernama Fatimah binti Muhammad bin Ahmad Asy Syarif di suatu malam. Ia bermimpi mendengarkan malaikat menyeru, "Berbahagialah, engkau akan melahirkan seorang anak istimewa yang berbeda dengan yang lain." Tepat pada tahun 596 lahirlah seorang bayi laki-laki di kota Fes, Maroko. Sang bayi ini lahir dari keluarga yang mulia. Ia adalah seorang putra bungsu dari seorang ulama bernama Syekh Ali bin Ibrahim Al-Husaini. Sang sufi ini bernasab lengkap Syekh Ahmad Al-Badawi bin Ali bin Ibrahim bin Muhammad bin Abu Bakar bin Ismail bin Umar bin Ali bin Utsman bin Husain bin Muhammad bin Musa bin Yahya bin Isa bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Hasan Al-Askari bin Jafar bin Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Qatsim bin Jafar Sadiq bin Muhammad bin Ali bin Husain, putra Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah. Di antara saudara-saudari dari Syekh Ahmad Al-Badawi adalah Al-Hasan, Muhammad, Fatimah, Zainab, dan Ruqayyah. Dahulu leluhurnya yang bernama Syekh Muhammad Al-Jawad beserta keluarganya meninggalkan kota Makkah karena penindasan yang dilakukan oleh Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf terhadap para keturunan Rasulullah. Di kemudian hari, sebagian keturunan Syekh Muhammad Al-Jawad menetap di perkampungan Zakak Al-Hajar kota Fes, Maroko. Pada suatu malam yang dingin, tepatnya malam Senin tahun 603 Syekh Ali bin Ibrahim bermimpi, "Wahai Ali, bangunlah dari tidurmu, pergilah bersama anak-anakmu ke kota Makkah, di sana engkau akan menemukan rahasia serta kabar gembira." Ia pun menceritakan mimpinya kepada keluarga tercintanya. Perjalanan berat dimulai. Selama 8 tahun lamanya sang Sufi Ahmad Al-Badawi yang masih kecil mengarungi perjalanan bersama keluarganya menuju kota Makkah. Syekh Ahmad Al-Badawi belajar ilmu tajwid, fikih mazhab Syafi'i hingga ilmu hadits kepada para ulama yang ada di kota Makkah. Selain itu, Syekh Ahmad Al-Badawi juga belajar keahlian memanah, menggunakan pedang serta berkuda. Ia terkenal dengan sifat pemberani serta dermawan sehingga dijuluki dengan Al-Atab, ahli berkuda yang hebat, serta julukan Abul Futian, yang sangat dermawan. Waktu berjalan sangat cepat, sang Sufi Syekh Ahmad Al-Badawi telah berusia sekitar 31 tahun. Di usia yang matang ini, ia harus kehilangan sosok ayah yang menyayanginya. Dunia pun terasa jauh berbeda setelah wafatnya sang ayah. Kini, Syekh Ahmad Al-Badawi merasa telah waktunya untuk menempuh jalur Sufi, jalur yang ditempuh oleh leluhurnya terdahulu. Ia pun memilih menyendiri di pegunungan Abu Kubais, pinggiran kota Makkah. Sang Sufi mulai mengenaikan kain penutup wajah agar ia tak dikenali banyak orang. Kelak, ia dijuluki dengan Al-Badawi karena kebiasaannya memakai kain penutup wajah sebagaimana layaknya orang Arab pedalaman. Di Gunung Abu Kubais inilah ia berguru kepada seorang Sufi bernama Syekh Bari, salah satu murid Syekh Ahmad Ar-Rifai. Suatu malam sang Sufi bermimpi mendapatkan petunjuk Allah untuk hijrah menuju negeri Irak, negeri para kekasih Allah. Sang Sufi pun mengajak saudaranya yang bernama Syekh Hasan untuk mengembara dengan misi yang mulia mencari guru menuju Allah. Perjalanan mulia ini tercatat dimulai pada tanggal 10 Muharram tahun 634 Kota Baghdad yang penuh dengan makam para kekasih Allah telah ia jelajahi. Bahkan, perkampungan Umi Ubaidah di mana Syekh Ahmad Ar-Rifai dimakamkan juga telah ia datangi. Hingga suatu malam, datanglah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta Syekh Ahmad Ar-Rifai bertamu dalam mimpinya. "Wahai Ahmad, kami datang kepadamu membawa kunci kewalian tanah Irak, Yaman, India, Romawi, daerah timur dan barat di tangan kami. Kunci kewalian manapun yang engkau inginkan akan kami berikan," ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Al-Badawi dengan penuh kerendahan hati menjawab, "Aku tak dapat mengambil kunci kewalian daerah manapun kecuali atas kunci yang Allah kehendaki untukku." Mimpi ini adalah sebuah pertanda kelak Syekh Ahmad Al-Badawi akan mendapatkan derajat kewalian yang agung. Sebulan 2 bulan tak terasa, kerinduan kepada kota Makkah Al-Mukarramah membuncah. Sang Sufi kembali ke Tanah Suci dengan ribuan kisah pengalaman yang tak ternilai harganya. Banyak dari kitab sejarah yang mencatat bahwa Syekh Ahmad Al-Badawi berguru secara langsung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal, bila kita runut terpaut sedikit jauh masa hidup keduanya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wafat pada tahun 561 sedangkan Syekh Ahmad Al-Badawi lahir pada tahun 596
Sekitar setahun setelah kedatangannya kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah, datanglah sebuah isyarat mimpi yang ajaib. Dalam mimpinya, ia mendengarkan perintah, berangkatlah ke kota Tanta, kelak engkau akan mengajar para sufi di sana. Mimpi ini terulang hingga 3 kali. Kota Tanta atau yang dahulu dikenal dengan nama kota Tantuda adalah kota yang subur di bagian utara negara Mesir. Tepat pada bulan Ramadan tahun 636 H, Syekh Ahmad Al-Badawi datang di kota Tanta. Keberadaan Syekh Ahmad Al-Badawi di kota Tanta terlihat sangat unik. Ia datang ke kota Tanta dan menetap di loteng rumah milik Ibnu Syuhaib. Berhari-hari hingga berbulan-bulan, Syekh Ahmad Al-Badawi bertafakur, membaca Al-Quran, beribadah di loteng yang sunyi tanpa makan dan minum. Di loteng yang kini menjadi tempatnya bermunajat bersama Allah, ia banyak ditemani oleh muridnya yang bernama Syekh Abdul Ali yang kala itu masih usia remaja. Kelak, Syekh Abdul Ali inilah yang merapikan serta mengembangkan ajaran tarekat Syekh Ahmad Al-Badawi. Metode dakwah yang dipakai Syekh Ahmad Al-Badawi tergolong unik. Syekh Abdul Ali membawakan orang-orang yang ingin mendapatkan keberkahan Syekh Ahmad Al-Badawi ke loteng. Kemudian, Syekh Ahmad Al-Badawi akan menasehati dan mendoakan di loteng tanpa sedikit pun membuka penutup wajahnya. Tak ada satupun tamu yang mengetahui wajah asli sang sufi. Pernah suatu ketika seorang muridnya bernama Syekh Abdul Majid meminta untuk melihat wajah sang syekh. "Wahai guruku, aku ingin melihat wajah muliamu agar aku mengenalmu, meskipun aku harus mati karena tak kuat melihat wajahmu," ujar Syekh Abdul Majid. Sang guru pun membuka penutup wajahnya. Tak lama kemudian, Syekh Abdul Majid terjatuh dan meninggal di tempat. Pernah suatu ketika Syekh Ibnu Daqiq Al-Id sebagai mufti tertinggi negara Mesir menyaksikan ajaran Syekh Ahmad Al-Badawi. Maka, berkirim suratlah sang mufti kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Daraini, salah satu tokoh ulama kota Tanta. "Wahai Syekh, ujilah keilmuan Syekh Ahmad Al-Badawi, apabila engkau mengenalnya sebagai ahli ilmu maka mintakanlah doa untukku." Dihaturkanlah surat sang mufti kepada Syekh Ahmad Al-Badawi. "Wahai Abdul Aziz, katakanlah kepada sang mufti, wahai Syekh, perbaikilah hiasan tulisan Al-Quran yang terpampang di rumahmu, kesalahannya ada di sini, dan di sini. Begitu juga, ingatlah bahwa Al-Quran yang engkau pakai memiliki kesalahan kepenulisan, satu di surat Ar-Rahman dan satu di surat Yasin. Wahai Abdul Aziz, katakanlah kepada sang mufti, barang siapa yang sampai pada derajat kepasrahan, niscaya ia akan beruntung mendapatkan taman surga." Suatu ketika, karena sangat penasaran, Syekh Daqiq Al-Id datang secara langsung ke loteng Syekh Ahmad Al-Badawi. Sang mufti agung ini terheran dengan keadaan Syekh Ahmad Al-Badawi yang terlihat seperti seorang yang linglung. "Subhanallah, bagaimana mungkin masyarakat meyakini kemuliaan dan keramatnya orang ini? Tidaklah ia kecuali seperti orang gila," ujar Syekh Daqiq Al-Id. Maka, Syekh Ahmad Al-Badawi pun menjawabnya dengan sebuah syair. "Sungguh termasuk orang-orang yang gila, tetapi rahasia kegilaannya sangat bernilai di ambang pintu rahmat Allah, akal manusia takluk di hadapannya." Kemudian, Syekh Ahmad Al-Badawi memberikan banyak nasihat serta doa. Sang Mufti Agung Mesir, Syekh Daqiq Al-Id pun terkagum-kagum serta meminta maaf atas kesalahannya. Di kemudian hari, Syekh Daqiq Al-Id menjadi seorang pengikut setianya. Pada akhir hayatnya, Syekh Ahmad Al-Badawi mewasiatkan kepada Syekh Abdul Ali atas dasar-dasar tarekatnya, yaitu, tidak boleh berbohong meskipun dalam hal kecil, tidak boleh melakukan perbuatan jahat dan keji, selalu menjaga penglihatan mata dari hal yang dilarang Allah, selalu menjaga nama baik, menjadi pribadi yang pemaaf, selalu takut kepada Allah, selalu melanggengkan zikir dan tafakur kepada Allah. Di kemudian hari, tarekat Syekh Ahmad Al-Badawi dikenal dengan tarekat Ahmadiyah. Sang Sufi wafat pada tahun 675 H di kota Tanta. Di kemudian hari, peringatan wafat Sang Sufi diadakan setiap pertengahan bulan Oktober di kota Tanta selama seminggu penuh. Hail Sang Sufi adalah hail terbesar kedua di negara Mesir setelah hail Sayyidina Husain, cucu Rasulullah di kota Kairo, Mesir. Pernah suatu ketika seorang sufi bernama Abu Gaid bin Katilah dari daerah Mahalo Kubro merasa terheran-heran dengan meriahnya hail Syekh Ahmad Al-Badawi. Aneh sekali, banyak manusia yang merayakan hail Syekh Ahmad Al-Badawi. Seandainya saja mereka lebih mengutamakan ziarah ke makam Rasulullah daripada sekadar memeriahkan hail Syekh Ahmad Al-Badawi, ujar Syekh Abu Gaid dalam hati.
Di dalam acara Hail, Syekh Abu Ghaid diberi hidangan makanan yang berlimpah. Tak terasa, ada sebuah duri yang menyangkut di tenggorokannya. Setelah kejadian itu, Syekh Abu Ghaid merasa kesakitan, tak sedikit pun ia merasakan nikmatnya makan, minum juga tidur. Tubuh Syekh Abu Ghaid pun kering kerontang bagaikan pelepah kurma. Setelah 9 bulan lamanya, datanglah petunjuk dalam mimpi agar ia meminta maaf kepada Syekh Ahmad Al-Badawi. Maka, ia ditandu oleh murid-muridnya menuju makam Syekh Ahmad Al-Badawi. Belum selesai ia membaca surah Yasin, tiba-tiba keluarlah duri di tenggorokannya. Dengan izin Allah, Syekh Abu Ghaid sehat seperti sedia kala.